Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Pos Horor. Channel yang membahas dan menceritakan tentang cerita-cerita horor dan menyeramkan. Di episode yang lalu kita kedatangan Mas Dimas. Di episode kali ini masih bersama Mas Dimas lagi yang masih punya cerita horor untuk dibagikan. Nah, tapi sebelum itu saya mau mengingatkan lagi pada sobat-sobat semua. Jika sobat semua ada yang menemukan channel kami ini di beranda atau sedang scroll-scroll YouTube lalu menemukan channel kami dan kebetulan sobat semua juga suka dengan cerita-cerita horor, kalian bisa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan update-update video terbaru dari kami. Dan saya ingatkan juga bahwa video kami ini tayang setiap hari Kamis pukul 7 malam. Nah, oke. Setelah itu langsung saja ke ceritanya yang akan dibawakan oleh Mas Dimas. Silahkan Mas Dimas. Ini cerita horor apa cerita memalukan? Saya masih bingung nih, Mas. Ya, gak apa-apa. Mau diceritain tuh ya agak malu dikit. Oh, Jadi gini ceritanya. Singkatnya tuh saya udah kerja ya, udah lulus sekolah saya. Di daerah Bekasi saya bekerja itu. Itu awal-awal saya masuk kerja. Sekitar ya belum ya genep pun paling baru 2 atau 3 bulan. Saya itu masih training gitu kan ya. masih baru. Ya mungkin apa namanya, mereka ngajak kenalan apa gimana belum tahu. Jadi gini, suatu malam kan saya kalau kerja kan kadang dari sore sampai malam, kalau enggak itu malam sampai pagi kan gitu kan, kayak shift-shiftan gitu. Tapi saya jarang kalau dari pagi ke siang tuh jarang, biasanya siang ke malam atau enggak malam ke pagi. Nah, waktu itu udah jam 11 apa setengah 12 gitu. Saya pulang kerja, saya kebetulan tuh mesnya itu kan di dalam perusahaan itu. Dalam kayak apa ya, perusahaan ya, Ya di ya perusahaannya itu Mas di ya. masih di kawasan gitu. Ya. Enggak gede-gede banget sih, tapi enggak apa, perusahaannya enggak gede-gede banget, tapi dari produksi sampai mes karyawan ada di dalam itu. Nah, ya pulang habis dari kerja itu saya apa namanya, ngeletak-letakin barang-barang saya ambil handuk mau mandi kan. Masih apa jenenge, bawa baju, bawa, kan kalau kamar mandinya kan buat bareng-bareng tuh. Ya. Nah, model kamar mandinya itu di sini ada kayak ruangan, kanan kirinya ada kayak ruangan gitu. Terus ini ada lorong, nah baru itu kamar mandi. Oh, berarti di pojok gitu kamar Di mandi. pojok gitu. Tapi dan sorry maaf ya. Ya, Maaf. Dan saklarnya lampu kamar mandi itu kebetulan ada di luar. Ya. Saya mandi itu jalan mandi biasa aja, jalan orang apa sih, biasanya juga pulang jam segitu nggak apa-apa. Ya mandi dari dulu, gosok gigi, sabunan gosok gigi, sabunan, ya kayak orang mandi biasa. Nah, habis saya hampir selesai mandi, udah mau apa namanya, udah pakai celana dalam gitu, tiba-tiba pet, lampu mati. Iya, gelap banget. Refleks dong, woi siapa yang matiin? Ya, saya ketok-ketok dodot, woi nyalain, sama ya agak bicara kotor ya. Nyalain. Kira ada yang jahilin. Iya kan, ya biasa kan kalau apa sih, mungkin ya anak baru kan di jahilin ya. Keduk nggak ada yang bukain. Udah saya saya belum balik badan sih, saya raba-raba, saya baru ingat
karena anduknya di belakang saya. Hmm. Nah, saya balik badan, ada sosok laki-laki tinggi besar, bukan gendruwo ya, bukan, maaf apa nyebut bahasa setan ya. Ada laki-laki tinggi besar, matanya merah melotot tajam ke saya. Saya langsung udah panik, udah pintu saya apa? Iya, gedor aku sebisa mungkin saya buka plus tanpa rasa malu, tanpa rasa apa, saya lari hanya pakai pakaian dalam tok ke satpam tuh. Jadi itu tadi pernah ke dalam kamar mandi ya? Iya. Berarti deket banget itu. Deket banget itu. Saya lari di pos satpam, saya kan ketakutan. Satpamnya juga terkejut. Loh, kamu kok nggak pakai baju? Ini sebenarnya saya cerita mau ketawa apa gimana ya? Iya. Karena kan lari pakai celana pendek langsung ke sana. Kamu nyeremin sih itu mas. Nah, nggak sampai di situ aja, saya masih ada lagi. Lah waktu itu saya ditanyain, lah pakaian kamu kemana? Itu pak di kamar mandi. Lah kamu ngapa kok bugil di sini lari-lari gitu? Saya habis ditongolin di sana. Saya kan gitu. Ambil. Enggak pak, udah enggak mau, saya enggak mau pak. Ambilin kalau mau pak. Terus yaudah saya ambilin. Kaminya ke sana, kan? Mau ngambilin. Nah saya kan di belakang tempat satpamnya yang jaga tadi kan ada ruang buat tunggu supir tuh. Nah di situ ambil kayak penutup mobil itu, pokoknya kain lah, nggak tahu kain apa, penutup mobil apa itu. Saya buat nutupin dulu kan, dingin kan, ya, cuma pakai apa kan, celana dalam, nah, tutupin gini. Tiduran ya, nggak tahu itu bulan lama apa enggak. Tahu-tahu udah jam, kalau nggak salah jam 2-an, tapi saya nggak tahu jam berapa waktu itu. Saya melek kan, sempat ketiduran. Sempat ketiduran itu. Saya melek, wah aku ketiduran. Kan di tempat tempat istirahat supir kan pakai apa namanya, bangku gitu ya. Saya pikir ada karyawan situ, supir situ yang mau berangkat pagi. Pak, ini jam berapa? Saya jawab, gitu. Pak, ini jam berapa? Tanda enak ini. Enggak, pertamanya aku enggak ngerasa kalau itu. Itu kan. Terus dengar suara gitu, enggak selang lama ada satpamnya yang security yang ngambilin baju saya tadi datang. Kamu tak dengerin kok. Dari tadi teriak-teriak kenapa toh? Itu loh, tak tanyain apa jam berapa ini, enggak nyaut-nyaut mam. Oh, bilang sama siapa? Itu loh. Enggak ada siapa-siapa. Wah, dari situ saya udah nggak mau lagi. Di hari itu saya nggak tidur di mes lah, nggak kembali ke mes. Saya di pos satpam itu pakai baju, lah tidur itu 2 kali. Yang sehari, pertama kamar mandi, yang pertama yang kedua di itu pos satpam itu. Nah terus selang berapa hari ya itu ya, sekitar 4 atau 2 hari, 3 atau 4 hari itu saya juga tongolin lagi. Itu kan ada kantin ya, sini kantinnya, di sini ada yang kamar mandi tapi yang khusus buat kencing, nggak boleh buat mandi, cuman ada apa kayak urinal apa itu ya, tempat buat kencingnya itu aja. Nah, saya kan dari satpaman itu kan jalan temu, nah itu namanya Mas Gajah itu. Wih mas, kan gitu ya, kan ya
biar akrabnya. Nyapa-nyapa, Oh, biasa. nyapa-nyapa lah. Itu dah. Nah, setelah saya jalan mau kencing, buka pintu, ternyata Mas Gajah di situ. Wah, Mas, nah itu tadi kamu kelihatannya udah ke sana loh, Mas. Siapa? Siapa itu? Aku masih baru aja kencing di sini loh. Kamu apa? Kamu sama siapa tadi Lan? Tadi kamu di sana. Tunggu aku ditemenin. Aku sama agak apa sih, ketakutan ngewel loh. Merinding gemeter gitu. Nah, terus tuh saya udah dari situ, udah berapa hari jalan kayak biasa lagi, nggak ada apa-apa lagi. Nah, terakhir di situ, tonggolan di situ. Ini yang teringat jelas itu. Aku berangkat kan ini yang shiftku dari malam ke pagi ya. Tadi kan dari siang ke malam. Yang ini dari shift dari siang dari malam ke pagi. Itu udah nunjukin pukul setengah 1, jam 12 atau setengah 1 lah kayak gitu. Nah, kan ada apa sih, barang udah disiapin tapi jam 2 baru berangkat gitu kan. Wah, iseng nih kan, waktu itu kan masih apa sih, juga bandel-bandelnya pegang uang loh. Pegang uang. Wah, masih jam segini enggak. Kebetulan tuh temen-temen tuh di sana juga agak apa ya, agak nakal ya, main gaplek apa main kartu lah, kartu judi. Nah, wah, tak lihat jam, wah masih ada waktu nih buat main bentar nih. Siapa tahu buat apa, jajan di jalan, kopi apa nanti pas nunggu di sana kan gitu tuh. Nunggu berangkat ya. Nunggu berangkat di sananya. Saya ke belakang ke tempat chat itu kan ditutupin kayak lemari gede gitu kan. Saya masuk situ, main lah. Saya di situ temu sih 2 orang, sebut aja namanya si Yayan sama si Oki gitu ya. Ini kenal, ini temen nih. Kenal temen. 2 orang. Bro, main sini. Ayo bareng. Oh iya gitu kan, memang pengen main di situ tuh. Main tuh nggak tahu di jam tuh udah jam 2. Wah, mau berangkat nih. Saya ke depan ke pos satpam, kok mobilnya udah nggak ada. Mobil yang buat personil nggak ada, mobil yang buat muat barang nggak ada. Supervisornya apa kayak pokoknya kayak ketuanya yang itu nggak ada semua. Bocah-bocah pada kemana ya? Singkat cerita tadi apa, temanku yang si Oki sama si Yayan itu kan, saya ke depan dulu, jadi dia masih ke sana, masih di sana ya, di situ ya. Nah, saya tanya ke satpam, Pak, lah ini mobilnya pada kemana toh Pak? Udah jam 2 loh Pak. Security-nya kaget, lah barusan jalan, udah enggak barusan nih, pokoknya udah setengah jam atau sejam yang lalu jalan. Main lama. Nah terus, ya bener Pak, ini baru jam 2 loh Pak. Kamu yang salah, lihat tuh jam berapa, udah jam 3. Nah, kok nggak pada manggil aku? Kamu dipanggilin loh dari tadi loh gitu. Kalau dicari-cariin, kamu di mes nggak ada, di kamar mandi nggak ada, di mobil nggak ada, dan apa sih di sini dulu gitu. Nah, saya kagetnya gini, tadi perasaan banyak orang ya kan. Yang main tadi. Tapi aku nggak ngeh di situ, apa sih ini, pikirku si Yayan sama si Oki tadi juga ketinggalan sama kayak aku. Ya udah aku apa sih ini, di situ dulu di pos satpam dulu. Paginya jam 6 sampai masih pagi tuh, jam 5 masih gelap soalnya juga.
ada pulang, dimarahin. Ini tuh masih tadi masih gelap, tapi udah pagi, udah agak apa ya? Subuh lah ya. Iya, rasanya subuh lah. Bilang subuh. Kok enggak apa sih? Kamu kok di mana tadi kok dicariin nggak ada gitu. Nah, Pak, aku tadi main belakang sama Yayan sama si Oki itu orangnya juga nggak berangkat tuh kan di belakang gitu. Ya. Nah, terus tegur lagi, orang dia aja sama aku tuh di apa sih dalam mobil masih ada. Nah, itu ke belakang deh, udah mati lampu semua, udah nggak ada orang. Terus Siapa tadi yang main sama aku ya? Itu sempat apa? Sebelum itu terang masihan tempatnya. Iya, masih terang, lampu masih nyala. Nah, ke situ udah nggak ada sama orang sama sekali. Dan pas waktu siangnya tak tanyain, nggak ada yang main di situ. Orang-orang tukang catnya tuh nggak ada yang main di situ. Rame ya? Iya, padahal rame. Bisa. Ikut main juga atau mereka? Ikut main juga ya. Bisa. Mungkin apa ya? Kalau orang ya mungkin saya diajak kenalan apa gimana nggak tahu. Tapi semenjak habis itu terakhir main itu, aku sampai 3 tahun itu alhamdulillahnya nggak di situ udah nggak diganggu lagi. Cuman kalau suara-suara gitu memang ya ada. Tapi kalau tongolan sing kalau penampakan yang paling jelas ya yang terakhir itu ya. Yang saya pas mandi sama yang tiga-tiganya sebenarnya jelas banget, Mas. Oh iya, tapi yang apa itu yang kamar mandi itu juga jelas itu menakutkan karena dekat banget juga itu. Tapi yang terakhir ini kan apa maksudnya ada interaksi main gitu loh. Ternyata nggak ada orang. Nah, ini kalau ada satu kejadian tapi itu di luar perusahaannya. Pas ngirim ke mana? Ada kayak ada supermarket gitu. Memang bukanya itu buka loading docknya buka memang kan pagi toh. Sorry, buka loading docknya memang malam pas waktu itu. Saya apa sih udah sampai saya turunin. Ini udah beda cerita, nggak di perusahaan ya. Ini udah di beda, ya. Itu yang apa di lingkup kerja di luarnya yang paling mengena di pikiran. Saya masuk, saya bongkar saya apa laporan security buat masuk, terus saya bongkar alat-alat saya. Nah, teman saya tuh di lorong sebelah, jadi ada sekitar 2 lorong di antara kami. Nah, waktu itu kondisi memang pencahayaannya ada cahaya tapi minim. Jadi memang kalau swalayan kan kalau supermarket kan kalau malam memang dimatiin semua tuh. Yang tertentu aja yang dinyalain. Enggak apa ya namanya. Itu loh. Jadi waktu ngeset waktu benerin ada suara teng. Pikir ya biasa aja. Kira apa sih temanku paling baru dorong tangga pesawat gitu. Nggak taunya tangga pesawat itu jalan sendiri biar kayak nabrak gitu, kayak nabrak dinding. Langsung saya lari ke tempat teman saya juga pas itu denger lari. Bro, udah bro, ngesetnya bareng-bareng aja, nggak usah pencar-pencaran, biar lama biar. Udah, yang penting kita nggak ketakutan di sini. Udah kayak di tengah-tengah kuburan ada kayak gini, walaupun nggak ditongolin mukanya tapi ya itu interaksi itu yang bikin sendiri. Kalau apa sih nggak itu mungkin nggak ada itu mungkin masih ngeset ya. Udah jadi harusnya itu jam setengah 6 jam 6 itu udah selesai.
itu jam 7 lebih baru selesai. Molor aku. Itu berarti berdua aja ya Mas? Berdua aja. Kagetin kayak Iya. gitu ya serem. Nah, mungkin kalau itu ya ceritanya ya itu sih yang Nah, itu tadi cerita Mas Dimas ya. Tapi menurutku ya yang paling nakutin yang kamar mandi satu. Terus yang kedua yaitu yang main kartu itu. Soalnya interaksi gitu. Main ternyata gak ada orang. Menakutkan. Nah, terima kasih sekali lagi Mas Dimas buat ceritanya yang itu cerita apa ya, horor tapi agak menyeramkan. sih yang pertama Menyeramkan, aku sampai merinding Mas beneran. Ini ceritanya nyeremin. ya. Kalau yang pertama itu antara konyol atau apa ya, memalukan atau horor tuh Tapi emang lebih ke horor kalau buat aku ya Mas ya, karena depan deket banget kan, satu kamar mandi kan, iya. satu ruangan. Ya itu tadi cerita dari Mas Dimas yang menurut saya cukup menyeramkan. Nah, untuk kalian semua yang menonton episode ini dan suka dengan cerita Mas Dimas tadi yang mungkin ada yang sampai merinding juga, kalian bisa like video ini dan kalian bisa share juga ke teman-teman kalian yang mungkin juga suka cerita horor agar sama-sama merinding juga. Dan oh ya, untuk yang punya cerita horor yang ingin kami bawakan, kalian bisa DM ke Instagram, ke TikTok, atau ke email yang ada di deskripsi, yang nanti kami cantumkan di deskripsi. Oke, sekian saja. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sekian dan terima kasih.